Bapak dan Mama semua, hau kemalu kau Bapak Simon, karena Bapak Simon orang baik. Karena Bapak Simon punya kemampuan. Karena Bapak Simon punya hati untuk membangun Melaka. Karena itu saya berani melepaskan posisi DPRD, rela untuk tidak dilantik. Karena saya mau mendampingi orang baik. Pak Rius, saya ketua Partai Nasdem. Ini saya punya adik ini ketua fraksi di DPRD. Jangan lupa itu. Kalau pokir itu besok-besok ada, tolong jaga beberapa desa yang ada di sini. Ya. Karena masyarakat membutuhkan kehadiran anggota DPRD, baik secara fisik maupun dengan cara-cara yang lain. Tapi jangan lupa, begitu datang, beritahu ke masyarakat, pokir ini dikasih oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Simon. Ini nama si Otu, saya dengan Bapak Simon, kami kenapa melanjutkan program Sakti. Sakti nemak nalami to baikal kale 2020. Ini mah, ya kakek, kalau ini tahu tentang Sakti, Bapak kita tahu tentang kemana. Itu Sakti, itu punya kekuatan. Kenapa kuat? Karena Sakti itu terkandung di dalamnya adalah isi perut bumi Melaka. Kemudian dieksplor dalam bentuk kata-kata yang tertuang di dalam ini. Sumber daya manusia, sumber daya alam. Kami juga paham, di sini banyak lahan. Ini lahan sawah, kemudian dengan lahan kering. Air kesulitan betul. Karena permukaan air itu dia di bawah sekali, terlalu jauh, akhirnya tidak mampu mengaliri. Ya, dan saya kira kemampuan kita orang-orang Melaka di birokrasi untuk mengurus air sudah cukup, Bapak. Nah, karena itu ini menjadi tanggung jawab untuk kita kerjakan secara baik dan benar, supaya lahan-lahan yang sekarang ada yang sulit mendapatkan air, supaya air bisa mengalir, sehingga keluarga semua para petani yang ada di wilayah 4 desa dan 5 desa ini bisa mendapatkan air untuk mereka tanam padi dengan baik. Ini nama manusia. Pertanian, orang teriak tentang balik tanah gratis. Balik tanah gratis, tadi sudah banyak yang omong. Saya punya adik Ari juga sudah omong. Dari sejak dahulu kala, orang balik tanah tidak tunggu pemerintah. Tapi pemerintah punya tugas memfasilitasi, memudahkan, kasih ringan masyarakat. Dan hari ini saya menyaksikan bahwa ternyata balik tanah membuat masyarakat porak-poranda. Dibeda-bedakan. Traktor kadang-kadang juga dibuat lonceng. Vila tirai dan kemudian soitika tan ini iklarana uluk tuin aita. Teres kah? Apakah kita mau bertahan terus dengan ini? Lalu mereka datang bilang program mereka paling baik. Tapi hati-hati, program itu sedang mengancam kita punya hidup, kita punya relasi antara satu dengan yang lain. Hati-hati. Karena mereka akan datang balik tanah, tergantung siapa orang-orang yang memilih mereka. Tapi saya sampaikan bahwa menjadi pemimpin harus bersikap adil. Karena pemimpin hadir, negara hadir, itu untuk masyarakat. Tanpa dibeda-bedakan. Karena itu, ada yang punya program mau pengadaan segala macam. Tapi sebaiknya Bapak Simon dan saya
Kemudian ada program. Ini ada di yang swasembada pangan, yang sumber daya alam, sumber daya manusia. Sudah saatnya kita perkuat posisi PPL kita. Kita perkuat kelompok-kelompok tani kita. Dengan yang penting airnya cukup, bibitnya cukup, obat-obatannya cukup. Supaya kita bisa membantu masyarakat petani. Dan ini akan kita lakukan setelah Bapak dan Mama semua memberikan dukungan dan kasih menang SNFPL. Hal lain, pendidikan. Tadi saya sudah singgung, ya, kualitas sumber daya manusia. Saya sudah singgung. Bapak Bupati sering mengingatkan bahwa orang menjadi tidak berdaya, satu karena pendidikannya terbatas, yang kedua kesehatannya terganggu. Nah, karena itu program yang akan dilakukan SNFBN, kualitas sumber daya manusia. Sekarang beasiswa untuk anak SD, SMP dari juara 1 sampai dengan juara 3 sudah dikasih beasiswa. Uluk Rohai, betul Bapak Ignas, karena di Banggar beberapa tahun di sana. Kemudian untuk mahasiswa, tugas akhir, Bapak Simon membuat yang namanya kartu Melaka Cerdas. Ada seri A dan seri B. Untuk mahasiswa, untuk anak-anak SMA, karena kewenangan pemerintah daerah itu terbatas. Karena itu dipikirkan cara lain. Sehingga mahasiswa yang sudah tugas akhir dikasih beasiswa 1 orang 5 juta. Memang bantu kelale? Iya kelale? Kemudian untuk anak-anak SMA yang punya kemampuan keterampilan yang lain, itu juga dikasih beasiswa. Kemudian kesehatan, kemarin di debat, rakyat siat pakai Rika pelayanan kesehatan pakai KTP itu. Saya mau sampaikan, kalau pakai KTP tidak bisa tembus sampai di Jawa sana. Karena pemerintah pusat sudah perintahkan kepada setiap kepala daerah harus bisa kerjasama dalam urusan program kesehatan. Jadi program kesehatan nasional itu kerjasama dengan BPJS. Lalu Bapak Simon dengan programnya pakai kartu Melaka Sehat. Itu sama-sama tidak dibayar. Tetapi jangkauannya dia lebih luas, bisa ke Kupang. Kalau bahare sekolah sihnya mah Kona Moras, Belebai, rumah sakit Benboy, kasih tunjuk kartu itu, tidak dibayar. Kalau KTP tergantung pemerintah daerah kerjasama atau tidak. Kalau pemerintah daerah lah kerjasama, no rumah sakit, kita punya masyarakat, orang tua yang kebetulan pergi lihat anak-anak di luar sana, di Pulau Jawa dan lain-lain, tidak mungkin mereka akan dilayani dengan gratis. Ini kelebihan program yang dilakukan oleh Bapak Simon. Dan tata kelola pemerintahan, saya punya kakak Anies itu dalam keadaan sakit, dia WA saya. Dia bilang begini, cukup sudah. Karena cukup orang dewasa tahu bahwa saya pernah disengsarakan. Begitu. Dan karena itu, tata kelola pemerintahan Bapak Simon tidak pernah kasih pindah orang sembarang-sembarang, toh? Dan tidak datang ancam-ancam kepala desa dong, toh? Kepala sekolah dong, Bapak tidak ancam, toh? Dia magnion toh, ini tuh ikan di babat suruh loron ini bah hormat terusan Allah.
Tanulu kau kereno, kau bisa bahai tapi kereko sidok deh. Kalau bani hormat, husi saun tohi kelorai. Agak aneh uluk sih, zaman Belanda kesana. Itu supaya birokrasi dia kerja dengan aman. Jangan piancam-ancam orang hanya karena kepentingan politik. Karena itu tata kelola pemerintahan ini sekarang orang sudah adem-adem, orang sudah senang-senang. Dan yang terakhir infrastruktur. Saya orang peternakan Pak Bupati, kadang-kadang juga saya berhitung kalau setiap acara itu ada berapa banyak ternak babi yang dibunuh. Dan karena itu sebelum kita masuk ke infrastruktur, saya kira sudah saatnya masyarakat kita dibentuk dalam kelompok dan kita kasih bantuan ternak untuk masyarakat. Baik ternak kecil, ternak besar. Ada juga unggas dan lain-lain. Supaya bisa membantu masyarakat kita, orang-orang tua kita yang ada di desa. Juga di sini juga soal perikanan. Ini kan juga pinggir pantai. Mari kita fasilitasi masyarakat kita dengan alat yang cukup supaya mereka bisa cari hidup. Karena itu peternakan dinasnya sudah ada, perikanan dinasnya sudah ada, itu dibentuk oleh seorang bupati. Uluk Nohai. Lalu yang terakhir infrastruktur. Banyak hal yang sudah dibuat. Anggaran daerah itu kalau kita pakai tidak sesuai dengan kebutuhan, maka sama dengan dulu-dulu. Tapi selama kepemimpinan Bapak Simon 3 tahun, dipakai sesuai dengan peruntukannya. Karena itu beliau bisa bangun kantor bupati. Karena itu beliau bisa bangun rumah jabatan bupati dan wakil bupati. Karena itu beliau bisa pakai untuk bangun jalan. Dan ada yang bilang, kenapa itu rumah jabatan wakil bupati orang tidak tinggal? Saya bilang mungkin itu tempatnya FPN nanti. Ya. Orang tidak mau tinggal tidak apa-apa, tapi Bapak Simon sebagai bupati beliau sudah bangun. Ya. Dan dibangun itu kan bukan untuk hari ini orang mau tinggal. Bisa juga bupati, wakil bupati berikutnya dia bisa tinggal lagi di situ. Dan karena itu saya mau bilang, mungkin rumah jabatan wakil bupati itu lebih pantas FPN tinggal di situ. Ya, saya kira cukup. Ini Masia. Informasi dari kampanye kita hari ini seperti ini. Ami holaba tehena tambah hau poin calon wakil bupati. Ya, calon bupati ya Simon. Kita kes ket nakur. Kita kes ket halai liu ini ya kae. Ya, tani dan ini kita halai liu dan kita hau kohayada, hau kohayukur. Terus kelale. Ya, karena itu nanti hal-hal lain akan disampaikan oleh Pak Bupati Adnori Nelorelia Baitahotu Makohin Loron itu mainnya. SNDPN? SNDPN? Coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1, Sakti. Terima kasih dan selamat sore.